Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ketemu lagi. Bulan lalu apa yang kita bicarakan? Bulan lalu, siapa yang masih ingat? Ada yang ingat mencatat? Hah? Ada yang ingat bulan lalu apa yang kita bicarakan? Ya, lupa semua ya. Iya. Saya bukalah ya kajian ini dengan satu statement. Terserah setuju atau tidak. Manusia itu lebih bunglon daripada bunglon. Manusia lebih bunglon daripada bunglon. Setuju Pak? Bunglon itu kalau nyamar masih bisa ketahuan Pak. Tapi kalau manusia nyaris tidak bisa diketahui. Artinya, kalaulah setiap makhluk kita kasih warna, ya, maka warna-warna makhluk yang ada selain manusia itu bisa ditebak. Contohnya malaikat, warnanya apa? Putih, ya. Setan hitam, gitu ya. Manusia warna manusia nggak bisa ketebak, Pak. Maka warna manusia itu sebanyak warna yang Allah ciptakan. Itulah warna manusia. Setan bisa ditebak, dan saya kasih cara menebak setan. Kenal setan nggak, Pak? Kenal setan? Setan nggak tahu? Ada nggak setan? Baik atau jahat? Jahat ya? Nah, bisa nggak menebak setan? Setan itu predictable dan gampang sebenarnya, walaupun dalam kenyataannya kita sering kalah ya. Tapi sebenarnya kita bisa memprediksi setan, Pak. Istilahnya predictable setan itu. Gimana caranya coba? Saya berbagi tips di sini. Bagaimana mengenali setan? Ada yang tahu? Nggak ada. Berarti nggak kenal setan semua. Ya gampang mengenali setan itu. Kan ada dalam Al-Quran. Setan berkata kepada Adam, "Inni lakuma," dan istrinya ya, "Inni lakuma laminan nasihin." Nah, itu kata setan itu. Aku ini adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Ini sebenarnya nasihat atau hasutan? Hasutan. Bukan nasihat, tapi dia sebut nasihat. Jadi sebenarnya gampang memprediksi setan itu. Kalau hitam kata setan, berarti apa? Putih lah itu. Kalau putih kata setan, berarti apa? Hitam lah itu. Kalau baik kata setan, berarti apa? Buruk lah itu. Kalau buruk kata setan, berarti apa?
baiklah itu. Nah, begitulah memprediksi setan. Gampang kan? Gampang. Tapi walaupun di lapangan ya kita sering kalah itu. Terasa enggak bisikan-bisikan setan seperti ini dalam kehidupan kita? Kalau setan menyuruh kita kerjakan, kerjakan, artinya apa? Jangan kerjakan. Kalau dia bilang jangan kerjakan, jangan bangun, sholat subuh ini. Artinya apa? Bangun. Kan begitu. Nah, begitulah kita memprediksi setan, gampang. Itu setan, Pak. Malaikat lebih mudah lagi memprediksinya. Karena malaikat itu satu warna aja, dia putih gitu ya. Enggak macam-macam seperti setan hitam putih, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ya. Kalau malaikat putih aja itu. Ya, baik aja gitu ya, taat aja, lurus aja, enggak ada belok-beloknya. Nah, itu malaikat. Ya, itu malah malaikat. Manusia gimana? Manusia nggak bisa diprediksi. Hewan aja bisa diprediksi. Hewan seliar-liarnya hewan masih bisa diprediksi. Apakah dia mau nyerang atau tidak, itu kita bisa tahu. Iya kan? Iya. Makanya ada pawang binatang. Apa? Binatang apa coba? Buaya aja ada pawangnya. Iya kan? Pawang buaya, pawang ular, pawang harimau. Pawang apa lagi? Macam-macam. Pawang manusia ada. Ada. Jangan coba-coba memawangi manusia, Pak. Kita yang dipawanginya nanti. Ya kan? Kalau zaman ini mulia. Ya, ular kobra itu sangat-sangat liar dia, tapi bisa diprediksi. Maka orang-orang pun berani mencium kepala kobra itu, ciumnya. Karena dia tahu. Kenapa dia berani? Karena dia tahu ini kobra nyerang atau enggak nyerang. Iya kan? Tapi manusia unpredictable. Tiba-tiba aja udah kita di sikatnya, gitu ya. Enggak tahu kita kapan dia menyerangnya begitu. Begitulah manusia itu. Makanya Pak, ada peribahasa menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Itu untuk peribahasa untuk siapa? Itu untuk manusia semua itu. Itu peribahasa untuk manusia. Apa arti peribahasa-peribahasa itu? Seseorang itu, manusia itu bahkan nggak bisa diprediksi walaupun dia dekat dengan kita. Bahkan Pak ya, silakan tanya sama polisi lah kalau nggak percaya. Atau ada polisi di sini. Pelaku kejahatan kriminal itu adalah ring satu korban. Yang kadang-kadang kita nggak menyangka dan nggak menduga, tak dinyana istilahnya. Ternyata istrinya sendiri, ternyata suaminya sendiri, ternyata temannya sendiri. Nggak jauh-jauh dari ring satu sebenarnya. Ya polisi tahulah itu. Kenapa? Begitulah kadang-kadang udah deket-deket gitu kita juga nggak ngerti apa yang ada dalam hati manusia. Makanya ada ungkapan dalam hati siapa yang tahu. Nah itu manusia. Pernah ketipu nggak Pak? Pernah ketipu? Kalau diingat-ingat sakit ya. Siapa yang nipu? Siapa yang menipu kita? Monyet atau manusia? Manusia. Ya. Nah demikian. Itulah makhluk yang bernama manusia. Warnanya nggak bisa ditebak, unpredictable, tidak bisa diduga. Kita nggak bisa menduga-duga hati manusia. Makanya Pak ya, dalam Al-Quran Allah sebut setan itu apa? Bagi kita musuh. Setan itu musuh. Banyak ayatnya. Inna syaitana lakum aduun mubin. Inna syaitana lakum aduan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Musuh yang nyata. Kan begitu ya, banyak sekali ayat yang menyebutkan setan itu musuh. Ya kan?
itu setan, musuh. Nah manusia, bagi manusia yang lain Allah sebut apa? Allah sebut apa? Musuh? Bukan. Tapi apa? Fitnah. Bukan musuh. Fitnah. Seperti misalnya contohnya ini ya, firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan siapa? Anak kamu adalah ujian. Anak itu kan paling dekat dengan kita, tapi disebut ujian dia, bukan musuh ya, ujian. Demikian pula dalam surat yang lain Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah bagi sebahagian yang lain, yaitu manusia menjadi fitnah bagi manusia yang lain. Itu dia konteks Al-Quran. Manusia itu adalah fitnah bagi kita, bukan musuh. Karena kita diciptakan berbeda-beda ini bukan untuk bermusuhan, bukankah demikian Pak? Walaupun berbeda bangsa, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berpuak-puak berbangsa-bangsa agar kamu saling apa? Bermusuhan? Enggak. Saling apa? Mengenali satu sama lain. Tapi manusia itu bagi manusia yang lainnya itu fitnah, Pak. Ujian itu. Saya kata satu perumpamaan, mungkin dengan perumpamaan ini kita bisa lebih paham kenapa manusia itu disebut fitnah. Apa bedanya musuh dengan ujian, Pak? Fitnah di sini. Adu itu setan, manusia fitnah, ujian. Apa bedanya, coba? Dalam pandangan antum mana yang lebih berbahaya sebenarnya? Ya, saya kasih perumpamaan begini. Main catur. Main catur, tahu ya main catur ya? Catur. Catur itu ada papan caturnya. Papan caturnya itu ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya itu hitam putih. Betul ya? Itu main catur namanya. Main catur itu kalau kita pegang bidak putih, maka seberang sana pegang bidak apa? Hitam. Maka kita pun memulai langkah. Putih melangkah, hitam melangkah juga kan gitu ya. Sama-sama melangkah ini. Hitam melakukan gerakan ini, kayaknya mau mengancam raja ini. Mau skakmat ya. Tutup, gitu ya. Oh, hitam mau mengincar kuda ini, kuda pun melarikan diri, kan gitu ya. Begitu ya, begitu ya main catur ya. Pandai nggak main catur? Pernah nggak? Ya, dulu ya, dulu. Tapi sekarang enggak ya. Ya, itu main catur, Pak. Ya, bagaimanapun musuh melangkah kita bisa memprediksinya. Walaupun ujung-ujungnya kalah, ya kan? Ujung-ujungnya kalah juga itu, ya. Ya tapi kita minimal tahulah gerakan-gerakan musuh itu, langkah-langkah musuh, khutuwat musuh lah. Dia kesana mau ngapain, kita bisa mengantisipasinya. Nah itu musuh, Pak. Nah sekarang bayangkan antum main catur. Antum pegang bidak putih, di seberang sana juga putih. Apa jadinya coba? Kacau balau ya. Ini kuda siapa, ini benteng siapa, ini menteri siapa? Enggak tahu kita. Tiba-tiba aja kita sudah dimakannya itu. Ternyata bukan kuda saya, kuda musuh rupanya. Kenapa warnanya sama? Nah itulah dia, begitulah dia. Urusan kita dengan manusia, hablun minannas, ribet memang, betul nggak? Lebih ribet sebenarnya daripada berhubungan dengan setan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, karena sebenarnya manusia itu sendiri nggak tahu dia warna dia sebenarnya apa. Kalau saya tanya,
Tahu nggak warna diri itu apa, Pak? Menduga-duga bisa ya. Wah, saya ini kayaknya putih ini, tapi agak abu-abu sedikit gitu ya. Contoh kan gitu ya. Nah, itu kan praduga kita. Tapi sebenarnya kita nggak tahu, belum tahu sebenarnya warna asli kita itu apa. Kalau warna itu dari putih ke hitam, Mbak ya. Di antaranya kan ada banyak warna ya. Putih ini agak redup sedikit jadi abu, kemudian jadi warna-warna lain kan begitu ya, sampai hitam kan begitu ya. Semua warna itu kan antara putih dan hitam. Warna kita apa itu coba? Merah kah, biru kah, atau apa coba? Sebenarnya ya hakikat warna kita itu kita belum tahu, Pak. Dan hanya Allah yang tahu sebenarnya. Kenapa? Karena warna itu akan Allah nampakkan nanti di akhirat. Oleh karena itu salah satu nama hari kiamat itu adalah hari di mana mata-mata itu terbelalak. Terbelalak tuh. Terbuka lebar gitu, menunjukkan keterkejutan, kekagetan gitu. Karena dinampakkan hal-hal yang sebelumnya enggak nampak. Dibongkar semua rahasia. Wa hussila ma fis sudur, akan dinampakkan warna asli yang ada di dalam hati. Yauma tublas sarair, hari di mana dinampakkan segala rahasia. Baru ketahuan warna asli kita di situ. Entah apalah warnanya itu, nantilah lihat. Ya, hari dinampakkan segala rahasia. Karena manusia itu sendiri sebenarnya nggak tahu rahasia dirinya. Dan setiap manusia mungkin menyimpan rahasia yang terdalam pada dirinya. Apa rahasia terdalam pada diri manusia? Apa rahasia terdalam pada diri manusia? Yang terdalam, rahasia yang terdalam. Dosanya. Ya, sesuatu yang nggak mau dia nampakkan, dia cenderung dia sembunyikan. Walaupun dia tahu, itu yang tahu ya, yang nggak tahu lebih banyak lagi mungkin. Nah, itu hari kiamat itu adalah hari dinampakkan segala rahasia. Maka boleh saja orang itu mengira warnanya putih, ternyata hitam. Ya, dia kira warnanya putih, ternyata hitam. Seperti contohnya ini, 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Ya, yang berjihad sampai mati, yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, yang mencari harta dan menyedekahkannya. Ya, ketika ditanya apa warna kalian? Putih ya Allah. Satu mengatakan jihad sampai mati. Yang satu mengatakan menuntut ilmu, mengajarkannya. Yang satu mengatakan apa? Mencari harta dengan cara yang halal dan menyedekahkannya. Mereka kan mengira warna mereka putih, Pak. Betul nggak? Iya. Tapi sebenarnya bukan putih. Apa kata Allah? Kadzabta. Salah. Bohong. Enggak seperti itu warna kalian. Tahu warna kalian? Hitam. Ternyata amal-amal ini, apa-apa yang mereka lakukan itu enggak ikhlas ternyata. Nah, Allah bongkar segala rahasia sehingga Allah nampakkan warna asli manusia pada saat itu. Nah, disitulah mata-mata akan terbelalak. Itu yang sebenarnya membuat kita takut menghadapi hari kiamat. Takutlah kepada hari kiamat itu. Yakin warna kita di dunia ini warnanya apa? Belum yakin kita. Sampai Allah tunjukkan nanti semuanya di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merekomen diri kamu sendiri, memuji diri kamu sendiri. Wallahu a'lam biman ittaqa. Karena Allah yang lebih tahu warna takwa kamu. Sebenarnya warnanya apa? Oleh karena itu kan hati manusia enggak bisa kita hukumi.
Karena manusia itu sendiri nggak tahu warna asli hatinya, apalagi kita. Maka Allah mengatakan Allahu a'lamu bima fi suduril alamin. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Begitulah rahasia hati manusia. Para jemaah ini. Jadi kita ini penuh misteri, iya. Mungkin apa yang kita nampak ini tidak seperti yang kita lihat, ya. Maka ada kan hadis ya, orang itu sudah beramal dengan amalan penghuni sorga, seolah-olah antara dia dan sorga tinggal sejengkal. Yang nampak pada manusia, fima yabdu linnas, dalam hadis itu disebutkan seperti itu, Pak. Berdasarkan apa yang nampak pada manusia, wah ini warnanya jelas putih, ini masuk sorga ini. Ternyata enggak, Pak. Ya, ternyata bukan itu dia, beda rupanya. Ya, ada hadisnya juga itu, kisah seorang yang berperang gagah berani di medan perang. Udah di medan perang nggak mungkin lah ya kita menduga buruk ya. Dia di medan perang berperang gagah berani. Dia berperang dengan Spartan. Spartan tahu ya? Banyak musuh yang ditebasnya, Pak. Hebat ini orang. Sehingga orang-orang sahabat-sahabat mengatakan saat itu, wah ini si fulan ini pasti sorga ini, putih ini, sorga ini. Nggak ada yang lebih gagah berani berperang hari ini selain dia. Luka-luka sekujur tubuhnya, gitu ya. Dan mereka menemukan dia ini mati. Maka orang-orang mengatakan, nah ini orang ini pasti sorga ini. Tapi Nabi dapat wahyu ya. Nabi mengatakan dia dalam neraka. Apa enggak terkejut sahabat? Hah? Dalam neraka? Kalau orang ini dalam neraka kita gimana gitu? Begitulah kira-kira ya. Nah, karena mereka menilai warna orang ini pasti putih ini. Kayak gini modelnya berperang kan begitu ya, mati lagi sampai mati lagi. Ini putih ini. Ternyata apa? Nabi mengatakan enggak, warnanya hitam. Dia masuk neraka. Para sahabat terkejut. Mereka pun memeriksanya. Ternyata apa? Apa hakikat yang terjadi sebenarnya? Ini di zaman Nabi ya, karena Nabi dapat wahyu dari langit, Pak. Dikabarkan kepada Nabi warnanya hitam bukan putih. Ketika Nabi mengatakan warnanya hitam, para sahabat terkejut karena mereka mengira warnanya apa? Putih. Mereka periksalah, ternyata apa? Dia mati dengan pedangnya sendiri, alias bunuh diri. Sahabat nggak tahu kalau nggak Nabi kabarkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah salah satu contoh ya. Bagaimana hati manusia itu berbolak-balik. Manusia itu kata Allah banyak maunya. Ya, banyak maunya. Kalau kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Apa kata Nabi juga dalam hadis? Manusia itu kalau dikasih satu lembah emas puas? Enggak. Dia perlu apa? Dua. Dikasih dua, puas? Enggak. Tiga. Begitulah liarnya hati manusia itu ya, di antara dua jari, di antara jari-jari Ar-Rahman. Dan tidak ada yang menghentikannya kecuali apa? Mati, masuk tanah, mati. Jadi cara yang efektif untuk menjinakkan keliaran diri kita ini adalah ingat mati, Pak. Itu cara yang paling efektif untuk menjinakkan keliaran diri kita ini. Ingat mati, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita merasa ya, kadang-kadang muncul pikiran kotor di hati kita, dalam benak kita. Coba lawan itu dengan ingat mati, agak jinak sedikit ya. Ini macam-macam ini
keinginan ya, ingin gini, ingin gitu, keinginan-keinginan yang buruk lah, kan muncul kadang-kadang ya. Ingat mati Pak, maka kita akan lebih jinak sedikit. Kenapa? Begitu kata Nabi. Enggak ada yang menjinakkan keliarannya, yaitu keliaran kemauannya itu selain apa? Mati. Maka cara yang paling efektif untuk menjinakkan diri kita adalah menjinakkan keliaran diri kita ini adalah ingat mati. Bagaimana cara ingat mati yang paling efektif, Pak? Hah? Apa? Ziarah kubur. Iya, ziarah kubur ini sebelumnya dilarang sebenarnya ya. Karena dia bisa menjadi wasilah kepada syirik. Tapi akhirnya dibolehkan karena ada manfaat yang lebih besar, yaitu apa? Mengingatkan kamu kepada kematian. Pernah ziarah kubur, Pak? Pernah? Ingat mati atau ingat yang lain? Serius ini. Ingat mati atau ingat yang lain? Kalau makanya jangan salahkan ziarah kuburnya. Ya. Puasa itu bikin sehat nggak, Pak? Puasa itu bikin sehat nggak? Hah? Bikin sehat atau tidak? Iya. Yakin? Saya nggak yakin. Serius, puasa bikin sehat nggak? Antum puasa nggak? Bikin sehat? Bulan Ramadan puasa 1 bulan ya, timbangan naik atau turun? Tahu kenapa saya katakan saya kurang yakin? Saya kurang yakin bukanya, soalnya kurang yakin saya. Puasanya nggak salah Pak, bener. Bukanya yang salah. Kadang-kadang kita ini puasanya ikut Nabi, bukanya nggak ikut. Iya, bukanya nggak ikut Nabi gitu. Bukanya ugal-ugalan Pak. Lalu gimana mau sehat? Coba pikirkanlah, bagaimana mau sehat? Kita itu nyari bukaan keliling-keliling Cikunir ini 1 jam nggak pulang-pulang Pak. Iya kan, betul nggak? Iya, semua diborong Pak, keliling-keliling itu 1 jam nggak pulang-pulang itu, cari bukaan itu. Bahkan ada yang dari pagi sampai buka yang dipikirinnya bukanya apa itu. Lalu gimana mau sehat coba? Yang salah bukan puasanya. Saya nggak nyalahkan puasanya. Yang salah apa? Bukanya. Makanya nggak yakin saya puasa akan bikin sehat kalau cara bukanya seperti itu. Betul nggak? Makanya jangan heran keluar Ramadan bukan turun timbangan tuh, malah naik kan gitu ya. Katanya kurma itu sunnah, gorengan wajib katanya gitu ya. Kita serius lah kalau buka puasa, hidangannya apa coba? Cukup 1 jenis? Gak cukup, meronta jiwa itu, kan begitu ya? Meronta-ronta jiwa itu kalau cuma 1 aja. Kalau nggak percaya tes di sini. Di Masjid Al Muhajir ini ada buka puasa bersama. Ada nggak? 1 bulan penuh Pak, buka puasa di sini. Hidangkan cuma kurma 3 butir dan aqua gelas 1. Kita lihat bagaimana kesudahannya di akhir Ramadan. Masih ada yang buka di sini atau tidak? Gitu. Kabur semuanya Pak. Cobalah kalau nggak percaya. Nggak ada lagi goreng-gorengan, nggak ada lagi minuman-minuman yang manis-manis nggak karuan. Lari semua Pak. Jadi yang salah bukan puasanya, yang salah apa? Bukanya itu. Ya, itu bukanya itu berlipat-lipat itu. Ada ronde 1, ronde 2, entah sampai ronde berapa itu. Ada takjil namanya kan itu sebelum sholat maghrib. Habis sholat maghrib
Ini yang tadi buka kecil, sekarang buka besar. Nanti setelah tarawih makan lagi itu. Lalu kalau puasanya caranya seperti itu, bagaimana bisa sehat? Coba. Ya, nah demikian juga ziarah kubur. Kalau caranya nggak benar, gimana dia akan mengingatkan kita kepada kematian? Kalau kita ziarah kubur siang-siang, yang ingat es doger, panas soalnya. Iya kan? Ya iyalah panas Pak. Kalau kita ziarah kubur rame-rame, yang ingat ngerumpi Pak. Iya kan? Ada teman ngobrol ini, oh ini matinya kemarin. Iya kan? Ini dulu kayaknya korupsi dia. Coba lihat. Karena ada teman ngobrol, coba kita ziarah kubur tengah malam sendirian, itu pasti ingat mati. Begitulah ziarah kubur yang dilakukan oleh Nabi tengah malam sendirian. Maka Nabi mengatakan ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Kalau seperti itu caranya, sama aja dengan puasa. Puasa itu sehat jika cara bukanya seperti itu juga. Betul nggak ini? Ya iya Pak, begitulah dia memahaminya. Jadi jangan salah paham ya. Antum puasa Ustaz, saya nggak sehat, saya malah gula darahnya naik, kolesterolnya naik, semuanya naik, asam urat naik. Ya iyalah, cara bukanya yang salah. Apa nggak banyak penyakit itu yang mampir? Semuanya naik Pak, gula darah naik, kolesterol naik. Ya begitulah. Ada buka besar, buka kecilnya nasi padang, nasi biryani kan gitu ya. Oh, kambing, waduh. Ugal-ugalan bukanya. Dan itu sebenarnya secara kesehatan nggak baik gitu ya. Betul. Kenapa? Ya kita puasa, kita menurunkan semuanya. Yang namanya gula, semua itu turun. Tiba-tiba kita banjiri badan kita dengan gula. Dengan karbo. Itu kadang-kadang sebagian badan nggak terhandle-nya Pak, dan ancamannya serius, kematian. Iya, betul ini. Silakan tanya sama dokter kalau nggak percaya. Ya, nah maka demikian juga ziarah kubur. Kalau caranya tepat, dia akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan itu adalah cara paling efektif untuk menjinakkan keliaran diri kita ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan, hati yang selalu berbolak-balik, ya, kadang maunya ini, kadang maunya itu, enggak jelas maunya apa, itulah hati kita sebenarnya. Ya, maka Nabi selalu mengingatkan kepada diri sendiri, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diri-diri kami. Diri-diri kita ini menyimpan keburukan. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Dan itulah tugas kita. Enggak usahlah sibuk-sibuk menjinakkan orang lain, Pak ya. Kita menjinakkan diri kita sendiri aja, enggak selesai-selesai sampai mati. Ya. Enggak usahlah menjinakkan orang lain. Menjinakkan diri kita saja enggak selesai, enggak bakal selesai sampai mati. Maka udah enggak usah sibuk dengan orang lain, kadang-kadang begitu. Alaikum anfusakum. Ya perlu kita, hubungan kita apa dengan orang lain, tawasi bil haqqi was sabri. Kita harus paham menghadapi manusia ini yang Allah sebut itu fitnah, maka caranya adalah sabar. Atas birun, untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita harus paham manusia itu makhluk apa? Manusia itu makhluk liar. Dengan demikian kita enggak terkejut-kejut batin, Pak, menghadapi manusia ini. Udah siap kita, bisa bersabar kita. Karena kita juga enggak ngerti warnanya apa. Seperti sahabat terkejut tadi kan, ini orang kok jadi hitam warnanya, masuk neraka, padahal kami mengira dia penghuni surga. Terkejut-kejutlah. Ya, maka demikian ya, ketika kita memahami hal ini ya,
maka kita bisa lebih sabar menghadapi manusia. Dan kita bisa fokus untuk menjinakkan diri kita sendiri yang liar ini. Saya yakin masing-masing kita menyimpan rahasia yang orang lain nggak tahu, betul nggak? Dan itu sebenarnya menunjukkan keliaran diri kita. Nggak usah sebut rahasia itu, tapi pasti ada, betul nggak? Nggak usah sebut Pak, tapi pasti ada, ya. Dan itu sebenarnya menggambarkan kepada kita bagaimana liarnya kita. Makanya rahasia yang terdalam pada diri manusia itu ya dosanya. Ya, azan, muazin, azan dulu. Baik, kita lanjutkan sejenak ya seperti biasa. Oleh karena itu, satu perkara yang harus kita hindari adalah membongkar rahasia orang. Ya, itu hal yang terburuk yang kita lakukan kepada orang lain, yaitu kita membongkar rahasianya, yaitu dosanya tentunya. Ya, dosanya. Rahasia terdalam itu dosa. Maka Allah akan mengancamnya dengan apa? Membongkar semua rahasianya sampai rahasia yang ada dalam kamarnya itu yang paling terdalam. Ya, di dunia maupun nanti di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, setelah mengetahui hakikat yang kita dengar tadi, yang kita sampaikan tadi, maka seharusnya ya, seseorang tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa lebih. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ini akan mendorong kita untuk lebih tawaduk lagi ya. Karena kita tahulah liarnya diri kita ini. Maka apakah pantas kita merasa lebih dari orang lain? Enggak, Pak. Ya, generasi yang pasti masuk surga saja. Ya, siapa mereka? Sahabat ya. Sebagian sahabat itu dijamin surga. Tapi mereka itu tidak merasa lebih dari yang lain. Enggak mentang-mentang, Pak. Nah, kalau kita udah enggak karuan lah. Kalau kita misalnya dijamin surga itu, wah, mungkin nggak terkendali gitu, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, yang begitulah Allah pilih orang-orang ya untuk ya bisa menerima hal itu, berita gembira berupa surga. Pada saat mereka hidup ya, yaitu para sahabat. Kalau kita nggak terhandle kita itu, ya, nah demikian. Bahkan mereka senantiasa takut gitu ya. Padahal sudah dijamin surga sahabat-sahabat itu. Dan mereka merasa diri mereka enggak lebih dari yang lain gitu. Enggak merasa lebih dari yang lain. Luar biasa tawaduknya. Karena mereka menyadari betapa liarnya diri ini. Itu yang sudah Allah pastikan warnanya, Pak ya. Surga gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan, bagaimana kita yang enggak jelas lagi warnanya apa ini? Wallahu a'lam lah. Maka janganlah merasa lebih dari yang lain dan jangan merendahkan yang lain. Ya, masing-masing akan membawa amalnya. Kita ini saling mengingatkan aja. Jangan menghukumi hati orang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu mungkin salah satu faedah ya yang bisa kita petik dari apa yang kita sampaikan tadi. Fokuslah, sibuklah kita menjinakkan keliaran diri kita sendiri, Pak, para jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang merasa liar enggak? Hah? Manusia itu makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan sebenarnya. Enggak ada yang lebih liar dari manusia. Enggak ada, Pak, makhluk yang Allah kasih ultimatum
seperti manusia. Apa ultimatumnya? Orang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Memangnya ada pilihan mau beriman mau kafir? Nggak ada. Nggak ada pilihan sebenarnya ya. Pilihannya cuma satu, apa itu? Ya beriman. Tapi untuk manusia silakan pilihlah. Silakan pilih sendirilah. Kata Allah ini, penciptanya yang mengatakan seperti itu. Silakan pilihlah manusia, mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Ya, malaikat sebenarnya sudah tahu ketika manusia ini ditunjuk sebagai khalifah. Malaikat bingung juga, kenapa ini makhluk yang seliar ini jadi khalifah. Apa kata malaikat berkaitan dengan keliaran manusia ini, Adam dan anak keturunannya? Ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kata malaikat, apakah kamu jadikan sebagai khalifah orang-orang yang akan bakal merusak bumi ini, merusak ciptaanmu? Siapa yang merusak? Manusia. Dan menumpahkan darah satu sama lainnya. Menumpahkan darah satu sama lainnya. Selain manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Hewan, Pak, enggak semuanya dia sikat. Sentap kata orang Medan. Enggak semuanya disentap. Sentap itu bahasa Inggris, send off. Jadi sentap. Bahasa Medan itu. Kita enggak bisa menyalahkan singa karena dia menerkam rusa, karena udah gitu garisnya dia. Enggak ada singa masuk kota menerkam manusia, Pak. Enggak ada, Pak. Tapi manusia, Pak, semuanya disentap, semuanya disikat. Itu manusia. Supaya kita tahu kenapa Nabi selalu mengingatkan kita. Setiap ceramah itu Nabi selalu mengingatkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kadang-kadang ini sering kita dengar ya, tapi ya kita nggak ngerti sebenarnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita ini makhluk liar, Pak. Terliar dari makhluk-makhluk yang lain yang pernah Allah ciptakan. Bahkan setan sekalipun, kalau liar-liarnya lebih liar manusia, Pak. Setan gak mau jadi Tuhan. Iblis yang dikatakan makhluk paling engkar, sombong dan engkar, kan begitu ya? Nah, dia gak mau jadi Tuhan. Tahu diri juga dia. Bahkan dia minta sama Tuhan. Manusia, Pak, mau jadi Tuhan. Siapa? Firaun. Oh, itu kan dulu, Ustaz. Enggak, sekarang juga ada itu, Sebaba namanya. Mau jadi, ngaku jadi Tuhan dia. Disembah sama pengikutnya. Itu manusia. Maka Allah mengatakan kepada manusia, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat makhluk yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Siapa itu? Manusia. Kalau cerita nafsu, semua punya nafsu, Pak. Binatang juga punya nafsu, tapi enggak seperti nafsu manusia. Manusia saking nafsunya mau jadi Tuhan itu. Singa si raja hutan, begitu kan julukannya ya. Singa raja hutan ya. Tapi si raja hutan ini enggak pernah memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Ya, demikianlah misteri manusia. Ya, nah maka ya selayaknya lah kita ya sadar diri, karena kita ini manusia, berhadapan juga dengan manusia, sudah lama jadi manusia, sekitar kita manusia, pasangan hidup kita manusia, teman kita manusia. Ngertilah manusia itu, mengertilah manusia itu, pahamilah manusia itu. Supaya kita apa? Tujuannya kata Allah, bisa sabar atas birun, untuk menguji apakah kamu bersabar. Maksudnya adalah bersabarlah kamu. Enggak ada, Pak, pilihan lain menghadapi manusia selain bersabar. Plus minta bantuan kepada penciptanya.
Itulah dia menghadapi manusia itu. Ya. Poin terpentingnya adalah kita bisa bersabar dan minta bantuan kepada penciptanya. Nggak bisa kita menghadapi manusia. Begitulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita sholat. Ada kira-kira? Cukup ya? Hah? Iya. Taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.